Saya sudah kenal lama dengan Mang Ucup ya. Dulu waktu kecil pernah jadi teman sekolah. Gedenya dia jadi seorang wira swasta yang malang melintang berbisnis semua lini gitu ya. Gagal bisnis ini pindah bisnis itu ya. Semangatnya tinggi tapi orangnya suka bosenan. Kalau lagi mood semua rintangan ditabrak. Tapi kalau moodnya hilang, diem kayak kagak bergerak ya. Kayak mesin giling jalanan mogok ya. 10 tahun yang lalu Mang Ucup bosan berbisnis dan coba profesi baru ya, yaitu jadi motivator ya. Awalnya cukup sukses, setiap hari bikin training dan seminar, ada aja nemu peserta nggak tahu dari mana dengan modal cuap-cuap dan seabrek pengalaman bisnis, nyaris setiap akhir pekan terbang keluar kota kasih motivasi ke orang-orang begitu ya. Nah, ini apakah yang dimaksud adalah Ayu Sumansur ya, wallahualam ya, karena ini kan namanya juga Mang Ucup dan juga narasinya ini seolah-olah ini ada seseorang yang tiba-tiba begitu menjadi motivator, kemudian kesana kemari memberikan seminar begitu ya. Ditambah jamaahnya juga sama-sama awam, masa petugas cleaning service kerja di rumah sakit pakai seragam dikira dokter spesialis ya. Jadi yang dimaksud ini ya, jamaahnya itu sama-sama awam gitu ya. Jadi gampang dibodohi gitu ya. Diceritakan misalkan Ayu Sumansur itu ya, mungkin ya kita berbicara dalam konteks Ayu Sumansur dalam sebuah acara ceramah kan juga pernah mengatakan pernah bertemu produsen pesawat gitu ya, produsen pesawat Amerika ya, kemudian keliling dunia ya, ke Rusia, Kanada, ke Brasil ya untuk membeli pesawat. Nah, ini jamaahnya juga percaya aja gitu ya. Kemudian diceritakan kisah-kisah ajaib ya, misalkan semut dikasih makan roti, kemudian datang malaikat, kemudian misalkan tukang rumput ya sedekah sekian, kemudian beberapa tahun tiba-tiba jadi jutawan atau jadi miliarder begitu. Kemudian petugasnya selalu juga tahu dirinya bukan dokter, pakai pura-pura jadi dokter segala, malah menikmati keamanan orang. Jelas. Karena yang saya ajak ngomong ini produsen pesawat Air Force-nya Amerika, dan presiden Amerika tuh pakai pesawat produksinya dia. Luar biasa kan? Ke atas lantai, kemudian saya bilang sama itu semut, semut, kalau mau ini saya punya roti, kalian turun sini. Saya taruh tuh. Luar biasa Pak, semut-semut itu turun. Semut-semut itu. Nah, kemudian ada lagi Agim ya, yang sempat dinarasikan ini menyindir Ayu Sumansur ya. Sindiran telak Agim pada Ayu Sumansur atau bos Python yang izinnya baru saja dicabut OJK ya. Dalam satu kesempatan, Agim memberikan peringatan kepada para jamaah yang mendengar ceramah Ustadz Ayu Sumansur gitu. Menurut Agim, harta kita habis jika terpujuk kalian dari dan ceramahnya Ustadz Ayu Sumansur. Hati-hati ya kalau dengar ceramah beliau, bisa habis tuh harta kita gitu. Wah benar Pak, punya apa? Punya rumah yang paling bagus di kota ada, sedekahkan ibu, kata Agim. Ya, jadi ya seperti yang teman-teman ketahui ya, kalau melihat berbagai macam potongan video ceramah Ayu Sumansur, selalu ya di akhir acara ini diakhiri dengan ada yang namanya lelang sedekah ya. Kemudian jamaah diminta bersedekah ataupun mengenalkan tabungannya. Nah, istilah mengenalkan tabungannya inilah juga yang mendapat tuayan kecaman atau tuayan kritik ya, karena memang ini seperti tos-tosan ya, ketika seseorang diminta bersedekah apa yang dia miliki ya, kemudian diiming-imingi nanti ada keajaiban ya, nanti bisa berangkat haji gitu ya. Nah, ini yang dikhawatirkan ini akan membuat rasa kecewa bagi jamaah apabila
sedekah yang ia berikan itu tidak seketika dibalas oleh Allah gitu. Misalkan dia mempunyai motor satu-satunya yang mana motor itu digunakan untuk bekerja, menafkahi keluarga ya, kemudian disedekahkan berharap nanti akan ada keajaiban. Nah, ketika tidak ada keajaiban, kemudian di sisi lain jamaah tadi tidak bisa menafkahi keluarganya, anak-anaknya. Nah, ini nanti dikhawatirkan ada kekecewaan. Saya sudah bersedekah nih, ya Allah, apapun yang saya miliki, tabungan saya nolin, kemudian motor saya sudah saya sedekahkan, tapi kenapa tidak kunjung ada keajaiban ya, padahal anak istri saya ini butuh rezeki gitu ya, butuh makan gitu ya. Nah, inilah pemahaman-pemahaman yang agak ngawur ya, ketika bersedekah ini terkesan ya jor-joran gitu ya. Nah, beberapa tahun yang lalu teman-teman, ini saya juga sempat capture atau screenshot sebuah postingan dari Ustadz Ahmad Sarwat. Beliau adalah Ustadz ahli fikih kontemporer masa kini begitu ya. Dan apakah postingan beliau itu ini ada indikasi menyindir Yusuf Mansur ya, wallahu alam. Ini saya baca saja, ini pada tahun 2018 sempat saya capture, tapi sayangnya tidak seluruhnya ya. Sebenarnya ini saya baca narasinya adalah menyindir seseorang yang sebenarnya kemampuan atau pengetahuannya di bidang dakwah itu belum mumpuni begitu ya, atau belum teruji, tetapi dia sudah memaksakan itu berdakwah kemana-mana gitu. Dan tetapi ada saja yang orang-orang menjadi pengikutnya begitu. Mang Ucup, nah ini disebutnya Mang Ucup gitu ya. Saya sudah kenal lama dengan Mang Ucup ya, dulu waktu kecil pernah jadi teman sekolah. Gedenya dia jadi seorang wira swasta yang malang melintang berbisnis semua lini gitu ya. Gagal bisnis ini, pindah bisnis itu ya, semangatnya tinggi tapi orangnya suka bosenan. Kalau lagi mood semua rintangan ditabrak, tapi kalau moodnya hilang, diem kayak kagak bergerak ya. Kayak mesin giling jalanan mogok ya. 10 tahun yang lalu Mang Ucup bosan berbisnis dan coba profesi baru ya, yaitu jadi motivator ya. Awalnya cukup sukses, setiap hari bikin training dan seminar, ada aja nemu peserta nggak tahu dari mana dengan modal cuap-cuap dan seabrek pengalaman bisnis, nyaris setiap akhir pekan terbang keluar kota kasih motivasi ke orang-orang begitu ya. Nah, ini apakah yang dimaksud adalah Yusuf Mansur ya, wallahu alam ya, karena ini kan namanya juga Mang Ucup dan juga narasinya ini seolah-olah ini ada seseorang yang tiba-tiba begitu menjadi motivator, kemudian kesana kemari memberikan seminar begitu ya. Tapi kalau kita lihat dari track record dari Yusuf Mansur ya, kalau kita cocokkan atau cocologi ya, memang agak nyerempet-nyerempet sih, karena Yusuf Mansur diketahui juga sebelumnya juga berbagai macam seminar, kemudian memberikan penawaran bisnis seperti patungan usaha, paytren. Nah, ini juga membuat seminar semacam itu, dan juga banyak juga yang mengatakan bahwa Yusuf Mansur itu terkesan seperti motivator ya, karena ceramahnya itu tidak menceritakan mungkin kisah para sahabat, atau mungkin menggunakan dalil-dalil agama, menggunakan dalil-dalil hadis yang sahih begitu ya, dan terkesan seperti motivator ya, cerita-cerita dirinya sendiri atau cerita orang lain, kemudian ujung-ujungnya diminta bersedekah gitu. Kemudian di kolom komentarnya juga sebenarnya di kolom komentar itu banyak komentar-komentar yang mengatakan apakah ini Yusuf Mansur begitu ya, tapi tidak saya screenshot begitu ya. Gengsi dong, masa cuma jadi calo liar, belum punya SIM tapi ngotot mau nyetir sebab job lagi sepi, nggak ada proyek, pasar lagi lesu begitu ya. Jadi yang dimaksud ini mungkin adalah ya gengsi ya, belum punya SIM tapi ngotot nyetir, artinya belum mahir ya, belum cukup ilmu ya, mungkin untuk berdakwah ya, tetapi sudah memaksakan berdakwah kemana-mana gitu ya. Kemudian kebetulan pengajian kekurangan ustadz, amplopnya lumayan meski kecil tapi sering gitu ya.
Ditambah jamaahnya juga sama-sama awam, masa petugas cleaning service kerja di rumah sakit pakai seragam dikira dokter spesialis ya. Jadi yang dimaksud ini ya, jamaahnya itu sama-sama awam gitu ya. Jadi gampang dibodohi gitu ya. Diceritakan misalkan Yusuf Mansur itu, ya mungkin ya kita berbicara dalam konteks Yusuf Mansur dalam sebuah acara ceramah kan juga pernah mengatakan pernah bertemu produsen pesawat gitu ya, produsen pesawat Amerika ya, kemudian keliling dunia ya, ke Rusia, Kanada, ke Brasil ya untuk membeli pesawat. Nah ini jamaahnya juga percaya aja gitu ya. Kemudian diceritakan kisah-kisah ajaib ya, misalkan semut dikasih makan roti, kemudian datang malaikat, kemudian misalkan tukang rumput ya sedekah sekian, kemudian beberapa tahun tiba-tiba jadi jutawan atau jadi miliarder begitu. Kemudian petugasnya selalu juga tahu dirinya bukan dokter, pakai pura-pura jadi dokter segala, malah menikmati keawaman orang gitu. Jadi bahasanya dirinya itu bukan ustadz, tahu dirinya itu sebenarnya pengetahuannya ya belum selevel mendakwah begitu ya. Pada umumnya seperti mungkin Ustadz Abu Somad, Ustadz Adi Hidayat gitu ya, tetapi berpura-pura sebagai seorang ustadz gitu ya. Jadi menikmati keawaman jamaah-jamaahnya ya. Ya, apakah yang dimaksud Mang Ucup ini adalah Yusuf Mansur ya walau alam. Tapi kalau dilihat dari narasinya ya memang kalau kita cocologi memang ada kemiripan ya. Jadi seseorang yang sebenarnya ini belum mumpuni pengetahuannya di bidang keagamaan, kemudian tiba-tiba kasih motivasi ke sana ke sini menjadi motivator begitu ya. Kemudian membuat berbagai macam seminar dan kemudian peran sebagai atau mengklaim dirinya sebagai ustadz, dan juga jamaahnya ini jamaahnya awam-awam semua begitu ya. Ya apakah yang dimaksud ini Mang Ucup ya, walau kita nggak tahu juga ya, pastinya Ustadz Ahmad Sarwat sendiri yang mengetahui. Tetapi anehnya setelah viral kemunculan beberapa orang-orang yang dilakukan oleh Yusuf Mansur, dan kemudian viral potongan ceramahnya sedekah Yusuf Mansur ini yang terkesan memaksa ya, kemudian tiba-tiba Ustadz Ahmad Sarwat ini menghapus postingannya teman-teman. Nah jadi apakah memang kekhawatirannya tidak mau dikait-kaitkan dengan Yusuf Mansur ya, kita tidak tahu. Kalau memang bukan tujuannya ke Yusuf Mansur, kenapa dihapus gitu loh, itu maksud saya teman-teman ya. Mungkin itu saja teman-teman, kita lanjut di kesempatan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.